Tapi kenapa kamu bisa batu? Apakah sudah dari awal atau baru-baru ini? Masalah batu-batu ini menurutku itu sudut pandang, perspektif. Pernah ada kok masanya di live streaming ini, di last season, yang bilang aku batu, ayo ngobrol dah. Batunya di mana gitu? Ada beberapa viewer, 3 atau 4, nggak ada yang bisa jawab. Kayak perspektif seakan-akan aku memang batu sebatu itu gitu. Yang bilang aku batu itu orang tidak mengerti siapa aku aja, orang belum kenal siapa aku aja. Termasuk bojomu kalau soal Coca-Cola nih. Jadi sebenarnya aku dulu tuh gila banget sama Coca-Cola. Gila banget. Sebelum nikah sama Greta dan awal-awal nikah sama Greta. Sampai ada titik aku sadar bahwa Coca-Cola itu pemicu asam lambung kalau terlalu di spam. Kalau di tiap hari minum Coca-Cola itu pemicu asam lambung. Sebenarnya bahaya dari Coca-Cola lebih bahaya gulanya daripada sodanya. Dan asam lambungku itu gak tiba-tiba kumat gara-gara Coca-Cola, tapi Greta udah terlanjur trauma. Gara-gara aku pernah asam lambung yang sampai menyebabkan kejang gara-gara minum Coca-Cola. Karena ada trauma itu, yang bikin Greta marah itu karena ada traumanya, karena pernah kejadian melihat sendiri. Tapi bukan itu pemicu utamanya. Itulah kenapa aku masih, menurutku nggak apa-apa, aku berkali-kali minum Coca-Cola nggak apa-apa. Tapi begitu ketahuan Greta marah, oh ya udah, aku back off, udah nggak minum lagi. Karena aku nggak mau bikin dia khawatir aja. Jadi Greta yang batu dan gak mau ngerti, bukan Greta yang batu, Greta itu trauma, itu beda. Sama kayak kau mengalami hal yang memalukan di suatu tempat. Let's say kau mengalami hal yang memalukan di sekolah. Begitu lulus kau gak mau ke sekolah itu karena trauma. Sama kayak gitu aja. Kalau soal ngerokok di mobil gimana? Oh, obrolanku sama Aloy. Kalau ada anak-anak, aku gak ngerokok. Dan di sini tuh banyak mobil yang gak bisa ngerokok gitu. Siapa? Susah. Mas Pet olahraga gak sih? Olahraga beda. Kalau ditanya olahraga apa, ya olahraga di sini. Sometimes bench press, sometimes lari. Menurutku ngedrum juga olahraga, kardio. Sebenarnya aku pengen olahraga sering di sini tuh renang, tapi takut sakit aku. Dengan cuaca seperti ini ya. Tapi ingat ya, dulu sebelum maraton kami sering mengingatkanmu soal kesehatanmu. Itu apa maksudnya, Panji? Bench press kau berapa kilo? Waduh gak tahu, pokoknya 3 titik. Dan jelas kami bilang kamu batu, itu adalah respon kami ingin selalu mengingatkan untuk kebaikan Mas Pri. Gini Re, yang bikin aku terganggu akhir-akhir ini karena ada efek dominonya. Ada yang mengingatkan dengan cara itu, yang efek dominonya adalah orang-orang yang tidak tahu, atau orang-orang sotoy, orang-orang FOMO itu ngejelek-jelekin tanpa tahu konteks, sampai mending mati aja. Itu menurutku udah anjing, ada ya orang komen kayak gitu ya, mending mati aja, kayak hidupmu yang paling benar gitu. Mas, yang penting badan aktif, karena udah mulai banyak kegiatan Mas. Saya terus makan apapun asal dimakan aktif. Menurutku makan sih yang paling lebih yang selain lebih prioritas sebelum olahraga itu makan. Asupan, terus
olahraga itu sendiri, sama istirahat. 3 hal itu sih. Kamu gimana Mas P? Ngerasain semakin banyak dikenal dan makin banyak yang komen soal hidup Mas P? Aku harus bilang jujur terganggu. Tapi itu konsekuensi yang harus aku terima. Kayak banyak orang yang ngerasa lebih ngerti diriku daripada aku sendiri. Itu kayak, kok sampai sih? Kayak lebih ngerti aku gitu. Aneh banget. Gue yang paling gak sehat. Seakan-akan hidup yang paling gak sehat sedunia. Kok sampai sih? Kau tahu apa sih tentang aku? Kau tahu limitasinya di mana sih? Selama aku di sini tuh sakitku bukan sakit tenggorokan, bukan sakit batuk. Sakitku meriang. Karena cuaca yang gak jelas, karena virus. Kayak aneh gitu, aneh aja orang-orang. Merasa lebih ngerti daripada diriku sendiri. Dan ngejudge, itu yang malas ngejudge. Saran mas olahraga rutin dengan repetisi sedikit aja, yang penting rutin, ntar lama-lama lagi kok. Ya, aku main di push up sama sit up sama bench press doang, 3 itu, nggak ada lain. Kalau ngerasa yang penting gerak. Mas kasih motivate buat aku dong, aku bingung sama kerjaanku sekarang, pengen santai belum siap miskin. Entah ya, rezeki itu harus dikejar, tapi jalur untuk mengejarnya itu gak hanya satu, banyak jalur untuk mengejar rezeki. Dan garis finishnya semuanya sama. Poinnya adalah mau dimanapun kau berada, mau dengan siapapun kau bekerja, pilihan baik, buruk, halal, haram itu ada di tanganmu. Tapi yang jelas rezekimu sama aja, entah di jalan yang kiri atau di kanan, rezekimu itu sama. Sudah ketakar dan sudah ditakar. Jadi jangan takut untuk melakukan sesuatu. Jangan takut untuk melepaskan sesuatu yang membuatmu gak nyaman atau menurutmu salah. Astagfirullah, kegiatanmu makin banyak, jadi pola hidupmu dikembangkan, pola makan dan lain khawatir karena kamu sering down, epilepsi, beda. Kalau dinilai, kalian coba deh, kalau ini aku nanya penonton yang aku coba tanya ke orang-orang yang objektif ya. Dari 9 member yang paling sering down siapa sih? Dari 9 member yang paling sering sakit siapa sih? Ya aku memang pernah sakit. Yang paling sering deh. Yang harus istirahat karena ini, karena itu. Aku tahu kok, aku punya limitasi di kepalaku. Aku juga punya limitasi. Nggak sebodoh itu. Bukan aku mau menjelekkan siapapun ya, tapi stop judge atas sesuatu hal yang tidak kamu mengerti. Kritik boleh, saran boleh, tapi jangan judge atas sesuatu yang tidak kamu ngerti. Ini walaupun di rumah BSD. Jadi di rumah BSD itu kan aku tidur bareng Gugum, bareng Aji, dulu bareng Tepen, bareng Markam, dulu bareng siapa? Japet, bareng Habib, satu kamar gitu. Sometimes kalau aku butuh tidur berkualitas, aku pasti pinjam kamar Yuka. Itu penting, dan di maraton kayak gini tidur berkualitas itu bukan hal yang gampang didapatkan. Kenapa aku mentok? Aku lupa, saya ingatku 3 kali. Mungkin anggaplah 4 kali. Kenapa aku 3 kali atau 4 kali tidur di atas? Ya karena aku merasa butuh tidur berkualitas. Kalau nggak gitu aku pasti drop. Tidur berkualitas itu tidur yang tidak diganggu, tidur yang bebas. Jadi nih, tidur di bunk bed ini, wadah nggak tahu. Kalau mau gerak,
itu aku nggak enak sama Jod, takut ngebangunin Jod. Misalnya aku mau kencing aja, itu takut ngebangunin Jod, karena suaranya krek 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 krek, gerak itu yang bawah keganggu. Terus ini Bang Bed itu setiap harinya ditaruh keluar, dan di luar itu tanpa cover. Jadi kalau kau lihat Bang Bed semuanya, bukan punya aku aja, semuanya itu kotor, debu, bekas knalpot orang manasin mobil, udah kotor banget, bekas hujan. Dari segi kebersihan, kenyamanan kasur itu tidak nyaman. Terus kenyamanan mau gerak-gerak itu nggak nyaman Bang Bed ini. Kalau tidur di atas aku bebas mau ngapain aja dan bersih. Terus ada yang komennya paling aku sebel, goblok, ingat lu punya anak istri, jadi suami kok, jadi ayah kok tidak bertanggung jawab. Lu mau cepet mati tapi ninggalin Triksi. Aku nggak paham komen kayak gitu. Kayak aku itu udah sekarat parah, tapi aku masih maksa untuk nenggak racun, seakan-akan seperti itu gitu. Ini terakhir, bukan bermaksud sombong. Waktu di Batam itu aku nggak tidur, aku cek sound, habis itu perform, baliknya off-road. Malam dari off-road aku live streaming. Besoknya ada kerjaan pagi, balik dari kerjaan ada kegiatan di sini. Besok paginya ada kegiatan lagi. Aku ngedrop itu hal yang amat sangat normal. Karena apa? Karena istirahatnya kurang dengan kegiatan sepadat itu. Ada yang bilang susah nasehatin boomers. Sepakat. Lo pasti kayak adek gua batu jadi orang. Sepakat. Take care of your mentality ya mas. Pikiran sehat, tubuh juga sehat dan sebaliknya. Thank you. Yo. Mas P, hukumnya tatoan kalau nggak ngaling lutut gimana? Aku nggak paham. Aku nggak bisa jawab sesuatu yang aku ngerti. Tapi yang aku tahu, kalaupun kau tatoan, selama kau punya niat untuk bertobat, itu bukan menjadi masalah. Kalau aku pribadi, aku tidak mau. Ada dua hal yang bikin aku gak mau, ya karena buat apa aku melakukan sesuatu yang udah jelas-jelas dilarang dan mengganggu untukku. Yang kedua, aku gak mau itu menjadi contoh buruk buat anakku. Udah banyak contoh buruk di tubuhku, di kelakuanku, yang bisa saja ditiru oleh anakku. Dan aku gak mau menambah list contoh buruk yang bisa ditiru oleh anakku. Kadang li seumuran aku paham pola pikirmu, tapi kok kadang tetap kesel ya. Sepakat. Hilangin kepala batu lu agar anakmu gak niru juga. Wah bener banget, sepakat. Tapi lu gak ada jadwal manggung di bagian Jawa Timur atau Jawa Tengah? Gini, ada sih beberapa tapi belum ada yang deal. Tapi aku kaget, ada satu tawaran yang ngajak aku untuk main di Malaysia. Itu udah aneh banget. Aku siapa sih? Aku diminta oleh salah satu penyanyi untuk ngedramin tur Asia dia untuk 2 lagu terakhir di Malaysia. Itu aneh banget, sumpah. Aku siapa sih?
Aku masih nggak habis pikir aku. Aku sapi. Kemarin aku galau mau beliin PS anakku atau mau beli peralatan drum. Akhirnya aku lebih milih beliin PS buat Trixie. Di saat yang sama, di hari yang sama, tiba-tiba datang drum baru, drum elektrik buat aku. Terus di hari yang sama ada salah satu brand drum yang nawarin ngendorse aku satu drum set. Mau ngasih aku satu drum set. Aku padahal cuma mau beli snare-nya doang. Ada yang nawarin satu drum set. Terus ada juga yang cymbal. Aku mikir, aku siapa sih? Aku siapa? Kayak aneh banget hidup. Aku sampai ngomong ke brandnya, nggak salah pilih orang kah? Ini ya, aku harus ngomong di depan. Menurutku, banyak orang yang menganggap aku overrated. Kata-kata kayak matahari sentul, kayak rising star, itu terlalu berlebihan loh. Jangan kemakan sama itu. Karena secara angka juga aku gak setinggi itu. Kalau Aloy memang dia mataharinya, Aloy memang rising star. Dan aku jauh banget dengan hal itu. Jauh banget. Mas Pi, rendah diri itu dosa, tau deh bro. Kalau aku jago, aku akan sombong. Trust me, aku tuh orang yang sombong. Rama itu lebih tahu, Rama itu viewerku. Dia tahu kalau aku memang jago, kalau memang itu ada di diriku, aku akan sombong. Misalnya aku jago main PB, aku sombong. Aku nggak pernah ngomong aku cupu main PB, nggak ada satupun keluar kayak gitu. Karena aku tahu aku bisa. Tapi kalau aku suruh menyombongkan hal yang aku nggak punya, itu dua hal yang berbeda. Dan gitu, soalnya tadi ada yang bilang kalau rendah diri itu dosa. Aku nggak rendah, aku tuh bukan tipe yang merendah diri. Tapi aku gak bisa menyombongkan sesuatu hal yang aku gak punya. Kalau di live-ku, kan di sini ada cengkol, di live-ku aku ngomong aku ganteng. Di live-ku aku ganteng memang. Karena aku ngerasa aku ganteng. Di sini aku tahu kalau aku ngomong aku ganteng dicengin tuh sama orang-orang ini. Kalau ganteng jangan diiyain. Main di cuy aja kayak Rama. Nah, kalau ini cuy memang gitu. Terus kan follower itu apa artinya mas? Orang-orang bakal follow orang yang dia. Aku juga karena kemarin kenapa ya followerku nambah ya, aku lupa. Karena for event sih. Gara-gara for event. Enggak, tapi apa? Seingatku sebelum for event itu udah gede, udah cepet tuh naiknya. Tapi aku lupa apa ya. DNA. Apa ya? Coba dulu ingat-ingat. Ya maraton, overall pasti maraton. Iya, gara-gara ini. Karena kau merayu, bukan aku tak mau, kayak gitu-gitu. Gara-gara tren itu. Na 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 na. Gara-gara itu sih.
Mas nyangka nggak atau ini sebuah pemberian dari takdir? Mas nyangka nggak atau ini semua itu udah terhitung menurutku. Kita akan diberikan rezeki pada saat kita siap, bukan pada saat kita ingin. Udah ya, aku tidur dulu.